시작이라는 걸 넌 믿을 수 있겠니? 시작이라는 걸 넌 믿을 수 있겠니? 이제야 사랑을 할 것 같아. Ready or not 가는 거야 너를 믿어. Soldiers knocking doors down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helma dari Program Studi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 20241222903. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi, yaitu sebagai berikut. Adapun beberapa materi yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, pengertian Pancasila, yang kedua, tujuan dari pembelajaran Pancasila, yang ketiga, sejarah Pancasila, yang keempat, isi dan arti lima sila, yang kelima, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, dan yang terakhir keenam, yaitu Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, memasuki materi yang pertama, yaitu pengertian Pancasila. Pancasila adalah ideologi negara dan dasar negara Indonesia yang terdiri dari lima sila, yaitu 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti dasar. Pancasila merupakan hasil budaya bangsa Indonesia yang diwariskan kepada generasi muda melalui pendidikan. Memasuki materi yang kedua, yaitu tujuan dari pembelajaran Pancasila. Ada beberapa tujuan dari pembelajaran Pancasila, yaitu yang pertama, menanamkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, membentuk karakter bangsa yang berlandaskan pada nilai-nilai moral dan etika yang terkandung dalam Pancasila, seperti gotong royong, toleransi, dan keadilan. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa, serta membangun rasa cinta tanah air. Yang keempat, mengembangkan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik, yang mencintai demokrasi, keadilan, dan kedamaian. Yang kelima, menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk berkontribusi dalam menciptakan kehidupan sosial yang harmonis dan sejahtera berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Secara keseluruhan, pembelajaran Pancasila bertujuan untuk mewujudkan individu yang bertanggung jawab dan beretika, serta mampu berperan aktif dalam pembangunan negara dan masyarakat Indonesia. Memasuki materi yang ketiga, yaitu sejarah Pancasila. Sejarah Pancasila bermula dari proses panjang perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan dan membentuk negara yang bersatu. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia pertama kali dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidangnya di depan sidang BPUPKI atau Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pidato tersebut berisi tentang gagasan 5 dasar yang akan menjadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada awalnya, Pancasila mengalami beberapa perdebatan, terutama mengenai agama sebagai dasar negara. Namun, setelah melalui berbagai diskusi, Pancasila disepakati oleh para pendiri bangsa Indonesia dalam sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila terdiri dari 5 sila yang memiliki makna sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Yang pertama, ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu untuk menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara yang beragama dan menjunjung tinggi kebebasan beragama bagi seluruh rakyatnya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu dengan menekankan pentingnya perlakuan yang adil dan bermartabat terhadap sesama manusia tanpa diskriminasi. Yang ketiga, Persatuan Indonesia, dengan menyatakan bahwa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia harus dijaga, mengingat keberagaman suku, agama, dan budaya di Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu dengan mengedepankan sistem pemerintahan demokratis yang berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu dengan menyeratkan tujuan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur dengan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Pancasila akhirnya disahkan sebagai dasar negara Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Seiring berjalannya waktu, Pancasila menjadi pedoman utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dan tetap relevan hingga saat ini. Baiklah, memasuki materi yang keempat, yaitu isi dan arti 5 sila. Berikut ini adalah isi dan arti dari 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Isinya mengetahui dan meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber kehidupan dan dasar moral bagi setiap individu, yang memiliki arti menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan menghormati keberagaman agama Indonesia. Sila ini menekankan pentingnya hubungan manusia dengan Tuhan dan sesamanya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Memiliki isi menghormati dan memperlakukan setiap manusia dengan adil dan penuh kemanusiaan, dengan arti mengedepankan perlakuan yang adil, menghormati hak asasi manusia, dan menanggulangi segala bentuk diskriminasi, kekerasan, serta penindasan. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Memiliki isi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya. Memiliki arti memperkuat rasa kebangsaan dan nasionalisme serta menjunjung tinggi semangat untuk bekerja sama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Memiliki isi pemerintahan Indonesia harus dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi dan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan arti menekankan pentingnya keputusan yang diambil melalui musyawarah untuk kepentingan bersama, serta mempercayakan kepada wakil rakyat yang dipilih untuk menyuarakan kepentingan rakyat. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berisi tentang mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali. Artinya, setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, serta mewujudkan pemerataan kesejahteraan. Memasuki materi yang kelima, yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai dasar negara berfungsi sebagai pedoman hukum dan landasan untuk setiap kebijakan negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, yaitu memberikan nilai-nilai moral dan etika yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti toleransi, gotong royong, dan keadilan untuk menciptakan persatuan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, memasuki materi yang terakhir, yaitu Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila, antara lain: 1. Ketuhanan yang Maha Esa, yaitu dengan menghormati kebebasan beragama dan menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ialah dengan berperilaku adil, menghargai hak asasi manusia, serta memperlakukan sesama dengan rasa empati dan hormat tanpa diskriminasi. Yang ketiga, persatuan Indonesia, yaitu dengan cara menjaga keharmonisan dan kerukunan antar suku, agama, ras, dan golongan, serta mendahulukan
kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu dengan cara mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam mengambil keputusan, baik dalam keluarga, lingkungan, maupun masyarakat, serta menghormati pendapat orang lain. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ialah dengan berperan aktif dalam menciptakan kesejahteraan sosial dengan peduli terhadap kemiskinan, ketidaksetaraan, dan saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 바이바이.